Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Universitas Buana Perjuangan Karawang memiliki akreditasi B dan menduduki peringkat 135 serta memiliki peringkat kelima sebagai universitas dengan hak cipta tertinggi secara nasional pada tahun 2022. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Lita Amelia Pojia. Sekarang aku mau ajak kalian keliling kampus. Yuk ikut aku. Halo Sabrina. Yuk kita nge-review kampus. Ada kalian di sini. Iya nih. Kenapa emang? Nggak apa-apa sih. Emang kalian ngapain? Lagi ini sih nyari referensi aja buat tugas bikin naskah, bikin video kayak gitu. Sorry aku ganggu dong ya. Nggak apa-apa kok. Kita juga mau ke perpustakaan. Iya. Ayo, Yuk. ayo. Kita duluan ya ke Ya, perpustakaan. bye. Halo guys, jadi sekarang saya sudah ada di ruangan atau kelas yang ada di UBP. Di sini saya akan mereview fasilitas-fasilitas yang ada di kelas ini. Yang pertama ada AC yang dingin untuk kenyamanan kita semua. Lalu yang kedua ada papan tulis, yaitu untuk menulis rumus-rumus dan lain-lain. Yang ketiga ada infokus untuk menayangkan PPT saat kita presentasi. Lalu ada lampu yang sangat terang untuk kita belajar. Dan yang selanjutnya ada wifi. Jika kita tidak punya kuota, kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di sini ya Allah. Terus selanjutnya ada salah satu fasilitas yang mungkin kalian baru tahu ya, yaitu ini. Ini itu adalah fasilitas pendeteksi kebakaran atau pendeteksi api. Dan fasilitas yang lainnya itu ada tempat duduk yang nyaman terbuat dari kayu-kayu pilihan dan besi-besi pilihan juga loh. Nah, yuk kita review tempat yang lainnya. UBP juga memiliki beberapa gedung yaitu A, B, D, F, dan lab, lalu perpustakaan dan masjid. Mari kita lihat. Halo. Ada apa nih kok seru-seru? Iya, lagi ngebahas mau TS, mau nanya-nanya tentang alasan Aca masuk manajemen. Nah, kenapa Cak bisa masuk manajemen? Alasan aku mau masuk manajemen karena orang tua kerja di sini. Terus disuruh kuliah juga di daerah Karawang biar gak jauh sama orang tua. Nah, disaranin tuh sama orang tua sama keluarga juga yang lainnya buat masuk di UPP. Katanya di UPP tuh kualitasnya sangat bagus gitu. Oh, ya udah. Makasih ya udah bagi cerita. Oh iya, Sabrina, kita ke perpus yuk. Iya, udah lama banget ya. Ya udah kita ngobrol di kelas aja yuk. Oh, iya udah, yuk. Kami duluan ya. Iya, bye.
Halo Teh, maaf mengganggu waktunya, mau nanya. Sebelumnya nama Teteh siapa? Nama aku Hasna Nur Aini. Kali nama aku Lita. Oke, Teteh tahu nggak sih di UBP jurusan manajemen ada Ormawa? tahu. Sebelumnya Teteh aktif mengikuti Ormawa nggak? Aktif. Teteh masuk Ormawa itu dari kapan? Aku masuk Ormawa itu dari semester 2. Semester 2, ya. Berarti Semester awal 2 gitu ya? anggota muda, terus lanjut ke pengurus itu kalau nggak salah di semester 4. Terus pengalaman apa aja sih Teh yang Teteh dapat dari Ormawa? Pengalaman sih banyak ya, karena pertama itu sih relasi ya. Kalau ikut Ormawa itu relasi, terus juga wawasan, terus ilmu-ilmu organisasi yang emang nggak didapetin di meja kuliah gitu kan, akademis. Jadi kita dapat ilmu wawasan itu yang di luar kampus lah gitu, tentang kayak kepemimpinan dan lain-lainnya gitu. Terus Teteh tahu nggak fungsi Ormawa itu di dalam kampus apa? Fungsi Ormawa itu menurut aku penting ya, karena Ormawa itu kan tempat menghimpun mahasiswa, aspirasi, keluhan dan lain-lain tentang kebijakan akademis atau tentang fasilitas yang ada di kampus. Jadi menurut aku fungsi Ormawa itu penting, karena kalau misalkan nggak ada, mahasiswa nggak tahu kan mau menyuarakan aspirasi kemana kayak gitu. Udah, makasih ya Teh udah berbagi ceritanya. Halo Kak, sebelumnya saya izin perkenalkan diri, saya Lita, dengan kakaknya siapa? Saya Supriyanto dari manajemen angkatan 2019. Kakaknya? Saya Iqbal dari Prodi Manajemen 18. Saya di sini ingin melakukan beberapa pertanyaan untuk tugas mata kuliah dari tugas pemasaran, yaitu pengalaman apa aja sih Kak yang kakak dapat selama kuliah di UBP? Baik, kalau secara pengalaman ya sejauh ini kalau dari segi pembelajaran sebetulnya yang saya dapat cukup mumpuni ya, karena di bidang saya di konsentrasi manajemen sumber daya manusia itu banyak diajarkan untuk bagaimana cara mengelola SDM supaya mampu menunjang kebutuhan organisasi, supaya organisasinya bisa lebih berkembang. Nah, salah satu caranya adalah teman-teman harus mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh SDM tersebut, sehingga nanti bisa merencanakan apa yang menjadi kebutuhan dari SDM itu. Nah, secara pengalaman sebetulnya di samping saya dari sisi kuliah, saya juga mengikuti aktif di beberapa organisasi intrakampus. Salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa Manajemen, kemudian lanjut di Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi dari pengalaman-pengalaman organisasi itu akhirnya bisa membuat dan menunjang kemampuan saya untuk bisa explore lebih jauh lagi terkait dari pengembangan SDM maupun literasi mengenai kualitas dan mengenai manajemen pemasaran dan lain sebagainya lah. Jadi banyak yang bisa dipelajari di luar mata kuliah yang sudah diajarkan seperti itu. Lalu untuk kakaknya, pengalaman apa yang kakak dapat selama kuliah di UBP? Selama pengalaman saya berkuliah di UBP, saya mengambil jurusan manajemen pemasaran, dan itu sangat relate dengan pekerjaan saya saat ini sebagai marketing di salah satu leasing di Indonesia, atau bisa disebut itu BFV Finance. Nah, di situ saya sebagai marketing untuk agensi, di mana nanti saya harus bertemu dengan rekan-rekan atau orang-orang yang sekitar yang sekiranya bisa untuk agensi untuk saya gitu. Nah, pengalaman di berkuliah itu juga saya dibantu untuk bagaimana cara saya untuk berkomunikasi, dan juga apakah saya bisa melihat psikologis dari setiap orang itu sesuai apa tidak untuk kebutuhan saya di bekerja, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, kesan pesannya selama kuliah di UBP nih Kak apa? Selama kalau perihal kesan dan pesan ya banyak sebenarnya, kesan baik, kesan buruk. Salah satunya ya banyak pengalaman-pengalaman yang menyenangkan tentunya, banyak pengalaman yang tidak menyenangkan pula gitu. Tapi di luar daripada itu sebetulnya kalau secara keseluruhan kesannya relatif membekas lah pada saya, karena nantinya akan menjadi sebuah bahan ke depan itu untuk evaluasi diri dan pengembangan diri. Kalau pesannya ya teman-teman harus giat belajar, terus jangan lupa untuk selalu berusaha untuk mengembangkan diri, jangan pernah putus asa ketika memang banyak tugas ya dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan, dan selalu mengikuti apa yang sudah menjadi aturan-aturan yang memang sudah dibuat, supaya nanti teman-teman juga bisa menyelesaikan perkuliahan tepat waktu dan bisa bermanfaat untuk keluarga dan lingkungan sekitar. Untuk
Untuk kakaknya kesan-pesannya selama di sini? Untuk kesan-kesan mungkin sama dengan Kak Supri ya. Fun juga untuk terus sangat bikin lebih bikin nyaman juga di sini ya. Apalagi banyak rekan-rekan saya yang bikin saya lebih enjoy di sini. Dan untuk terkait pesan sih, jangan sering-sering untuk ngobrol atau nongkrong-nongkrong sini aja kali ya. Mungkin bersosialisasi. Bersosialisasi betul. Banyak rekan-rekan sini yang bakalan bantu kita nanti ke depannya, baik itu channeling ataupun untuk mengupgrade diri seperti itu. Oke, baik, makasih ya Kak. Ya.